Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila wa idzal la yalbathuna khalfaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa in kadu wa in stune kelakuan. Durunge sak durunge kenyataan atau kelakuan iki. Mukhaffafah tentai ini mukhaffafah. Kadu iku meh-meh sapa kufar. Iku layak tafizuna, artine kepengin mindah sapa kufar ka ing sira. Minal ardi saking bumi Madinah, ardil Madinah, tegese bumi Madinah. Liyukhriju supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira min saking Madinah. Liyukhriju supaya ngetokno sapa kufar ka ing sira Muhammad min saking Madinah. Wa idzan nalikane mengkono law akhrajulah ngetokno sapa kufar ka ing sira, layal berguna ora bakal menang sapa kufar. Falfaka ing sakuse sira. Akhirnya Imam Asim khilafaka ta'use mungkure siro tidak dalam arah sila kolilan kecuali tidak kholfaka yang tak wise siro kira itu khilafaka yang tak mungkure siro ila kolilan kecuali tidak semua yulakuna memenuhi diganjurna sopa kufar sunnah taman utawi iki ku dadi sunnai wong kok asalakan teman-teman utus ing jengkok daga ing sini sira mirrusulina saking sira-sira utusan ini. Eka sunnatina dikese kok sunnah ingsun tradisi ingsun fiin ing dalem mankok daga. Rupa-rupane min ihlaki man saking rusak wong. Min ihlaki man saking rusak wong asal jarum kang ngetokno sapa mantu ing para ambiya utawa ing para rasul. Wala tajidulan ora metu sira Muhammad di sunnatina maring sunnah ingsun. Apa kira matu'i takwilan yang perubahan atau takwilan yang pergantian. Akin nglakoni sira Muhammad as-sholata ing salat. Kowe nglakoni salat Muhammad dulu kisyamsi krana wektu lingsire srengenge. Min waktu zawaliha tegese sanging wektu lingsire srengenge. Salat itu dimulai salat zuhur. Di zuhur ini. Ilal qosakilai itu maka maring wektu suruh. Ngadepi bengi. Gosak ini kan, wami syari wasikin. Iqbal idul mati, saya masuk ke pertanyaan ini. Sholat itu mulai lingsire srengenge nganti ngadepi bengi. Berarti ayu zuhur dikece sholat zuhur, atau ayu zuhur dikece sholat zuhur, wal asr lan sholat ngantar, wal maghrib lan maghrib wal isya lan isya. Wa Qur'an al-fajri lan sholat. Qur'ane fajar, sholat as-subhi dikece sholat. Inna Qur'an al-Fajr tak temen Qur'an al-Fajr jadi sholat subuh. Iku kana ana Qur'an iku masyhur dan iku den sekseni. Tasyadu nyekseni iku ing Qur'an al-Fajr sapa malaikatul lail sapa malaikat bengi wa malaikatul nahar lan malaikat bengi. Wa minal laili lan saking sebagian bengi Muhammad fatahajjat mongko nglakoni tahajjud sira. Ai fasoli tegese sholat sira iki kelawan maca Qur'an iki Qur'ane tegese nafilatan hale sholat sing wajib kanggo kowe. Nafilatan hale sholat wajib laka kedue sira Muhammad. Kalau kalian ingat nafilatan hale fardu sing wajib atau sholat sing wajib tapi laka kedue sira Muhammad. Faridotan tegese dadi keperdonan ya idatan kang luwih. Laka kedue sira Muhammad. Sholat tahajud itu sholat sing fardu kanggo kowe Muhammad. Sholat tahajud itu sholat yang perlu kanggo kowe Muhammad, tapi duna umatika orang kok umat. Iku nanggo manus sing iki. Au fadilah tanpa maknane sholat tahajud itu sholat sing keutamaan ala sholawati. Atau sholat luwian, sholat sunat ala sholawati yang atas beberapa sholat al-mafruḍah dengan sing pertama. Asa menawa ayat pasaka itu yang tona asa ayat pasaka menawa yang tona eno kain sira Muhammad yuki maka tegese ndak kok kain sira. Sapa buka pengiran sira fil akhirat dalam akhirat kowe tidak kok makom ing makom ing derajat ing makom utawa ing status
status ing derajat mahmud kang den sanjung kang den puji. Yahmadu tegese nyanjung to muji ka ing sira Muhammad ing dalam makom sapa awaluna pira-pira wong dhisik wal akhiruna pira-pira wong buri. Wa wa te makom syafaati makom syafaat. Kanjeng Nabi dilihat syafaat fi faslil qadai ing dalam keputusan final. Neraka atau swarga niku yen jimben sing saged nafati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wana jalanan tumurun nama umiros matane dan perintah sapa Nabi bil hijrah lan hijrah apa sing tumurun dawuh wa qur rabbi adil. Wa lan utawa sira Muhammad rabbi pengiran iki. Adkhil kula aturi nglebokno panjenengan ing Al-Madinah ta ing kota Madinah, kota Yatsrib niku. Jenengan nglebokno kula teng Madinah mudkhala sidqin kelawan mlebu sing bener. Manane iki sekolah tegese mlebu mardian ingkang den ridani. Manane la araf kese ora ngerti ingsun piye ing dalem idkhal ing dalem madkhal ora ngerti main perkara apa kang ora seneng ingsun. Wa akhirnya ngetokno panjenengan ingsun min Makkah ta sange Makkah. Kula niku tokno sange Makkah mukrojasit ken ing metu sing tenanan. Ikhrojan tegese kelawan metu la altof itu kang orang malingno ingsun, orang melengah ingsun, dikol diklan ati ingsun ing dalam maring Kulo niku tokno saking Mekah, terus ra nganti eling Mekah, selawase ra eling nopo. Rasa tiba. Waj'al lan kula aturi damel panjenengan limare ingsun minta jungka sanging sisi panjenengan sultanan ing kerajaan Nasiron kang ketulung. Kuatan dari kekuatan dan suruh kang nulungi apa kuat ingsun dirakan kuat nulungi ala ada ikan ngatasi kira-kira ingsun. Wa kulan ucapa sira Muhammad inda tukuli kana likane mantu sira Makkah ing Mekah iki masalah tak Mekah. Kowe ngucap ngene al-haq. Ja ataka wal haqu barang pakai Islam. Bahasa kau langsirno wal batil barang batil. Satu lagi sih batal wal kufru kekafiran. Inna batila satene barang batal iku kana ana batil hukun barang sing mudah hilang. Utawa hakikate ora wujud, hakikate hilang. Mutmat hilang. Itu tegese barang sing sirna. Ya hilang yo pancen yo ora ono. Waktu sekolah halan teman-teman mancing toko kanjeng Nabi yang Mekah sallallahu alaihi wasallam. Wa haulal Ka'bah lan iku ana ing seputar Ka'bah. Salah tumi aten te 300 wasituna lan bida panisonaman berhalani. Seputar Ka'bah ana 300 widak berhala. Baca alam kok gawe sapa nabiat anura kali nyuduk-nyuduk nabi. Nyuduk-nyuduk sapa nabi cara Jawa nyucuk-nyucuk nabi. Ha ing asnam, ha ing salah tami aten wasitina sunaman wa Yaudin kelan kayu dia di ingdal maktani Nabi. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi dari ka ing kono dawuh ja al-haq wa al batil innal batila kana zahuqa. Hatta taqatat sing ceblok apa para berhala. Warung lewatan hadis sapa Syekhon Bukhari. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ngeten terus Kanjeng Nabi niku sakwise teng Mekah 13 tahun nggih. Sakwise teng Mekah pinten? 13 tahun. Niku terus hijrah ke Madinah. Madinah riyen niku jenenge napa Yatsrib. Napa? Yatsrib niku bumi cara wong kuno iku jalma mara jalma mati. Kakean demit, kakean napa? Demit. Jadi pertama sahabat Nabi masuk Yatsrib niku terus bilang, napa? Bilang, nanti wis mayang diare terus mati. Jadi niku kata setan, karena apa? Dari ini cerita dipindah ke Nabi teng Jufa, jadi jin-jin demit ini dipindah Nabi teng Jufa. Dan cerita kiai mindah jin itu ya untuk sana. Tapi alhamdulillah kalau orang di kiai itu, tapi orang sana. Jadi ya sering pun jin terus dipindah teng Kami kasus ini Abdul Qadir dan Sahadat. Ibu kata, jika zaman Abdul Qadir ada orang kesurupan, ada orang apa? Sampai Abdul Qadir demitnya dipindah terwadin min waro di Sarondik. Kejo maknanya dipindah di Gunung Serindel itu kata rapi wadin min waro di apa? Kejo jadi gunung apa? Bodoni tapi ketawar. Jadi ini kata rapi wadin min waro di apa? Karena cerita tentang Yatsrib itu cerita ketidakmakmuran dan cerita alam jin dan sebagainya. Itu yang lucu itu pinter.
Nek dadi kiai ku hati-hati. Wong Yahudi itu pinter. Mak Ibrahim itu wong. Ya wong Sam. Nabi Musa wong di. Ya wong Sam. Tamu Palestina, Lebanon, Syria. Tadi putih Palestina, Lebanon, putih Syria. Itu dia nih benar wong Syam Palestina. Musa wong di. Ya wong Syria, wong Palestina. Nabi Yakub. Yang ini mas dari Yahudi pindah. Mas itu pindah sama. Itu orang nabi. Neng dibuat jadi nabi manggon. Orang sejarah nabi kok manggon. Ya. Dan nabi tempat tertarik. Menurut ciri khas nabi manggon apa? Saya boleh kurang ajar. Jadi gitu. Wa ingkadu layat tapi dinaga menalati. Menurut dari orang Yahudi. Mat ingkun tanabian. Wau dari kelawat ini. Wana jalan lantung murang nama kola semangsa yang ucap lagu maring nabi sopa akhir ujung Yahudi. Ingkun tanabian. Paham ya? Ingkun talaman Allah sirah Muhammad nabian itu nabi. Ya kalau nopo matanya itu sedurungnya ayat wa ingkabim. Asbab ini juga kalau balik dengan itu. Wana jalan lantung murang nama kola semangsa yang ucap lagu maring nabi sopa akhir ujung Yahudi. Yang ucap ingkun tak. Lamun Allah sirah Muhammad nabian itu nabi. Hal hakku mongko sing bener, iku bisa mikir tujuh manggon. Bisa. Malah kiai sing maca faal fik mongko pindah sira bisa me orang Islam padha wae. Pokoke bener ampun. Fa inna ada mongko sak temen Islam ku ardul anbiya iku bumine para napa? Enggak rutin. Jadi misalnya kalau jadi kiai ngomong wong kira seneng iki. Pak ya jenengan ku kiai nak marah kapan? Jenengan kudu numpak mobil kudu suke. Arah suke apa antes ra diregani. Akhirnya dia ini udah kedulnya dia itu kedulnya. Itu pintu, dinasihati ngomong, para teman, ngomong sampai dengan alimnya sering dirayu, dia disana ini, supaya 4%. Tapi sokongan ya dengan, yang dibuat hari dia para pangeran blok, orang para dia itu para nama, umat kai, ada di bawah ajar, mau tak marah-marah itu. Kita ini jangan tunduk sama kandarannya tiang-tiang yang menjerumuskan. Memang Ibrahim orang Syam, Musa orang Syam, semua nabi orang Syam. Terus kan kita pilih Medina bareng sahabat Dewato, do kena penyakit ekonomi pas mungkin. Ada minggu mas, nabi, aku roh itu nabi. Tapi nak nabi makanya dari orang Yahudi naik pindah Syam alim apa-apa, juga Muhammad. Tapi jadi kan ada di kiai, ngomong nasihati umat. Jadi semua teman-teman, jadi kiai sudah suka sama nah, maksudnya sudah belum diregani dia. Kapan ada transaksi keagamaan di luar uang? Kita jadi kiai, kita diridani orang yang diridani. Kemudian kita jadi kiai, kita dihormati Allah, dihormati hukumnya Allah, orang yang dihormati. Kadang nggak ada yang terprovokasi, jadi nggak suka jadi. Lo nak suka dihormati, aku tuh kiai, Cina aja, orang nak suka dihormati. Paham ya? Nak jenenge wong kuat, itu dihormati itu lah ilmu. Macan itu bedeni tikus, mereka macan luwes. Kuat, itu dia goblok, anggar wong ya roh. Kau kiai nak suka dihormati, kau suka kuat. Dapat yo? Itu aku dulu dunia dia. Cina suka, asidane wat. Macan, jadi wedeni tidak, mereka kuat. Kucing jadi wedeni, mereka luwes. Yang kiai kok kantut ilmu Allah. Tadinya orang kamu, itu lah aja. Ini emang akhirnya benar juga tidak dihormati. Beneran aku tak kuat oleh gue. Lu kalau sampai nggak, ini kan kenal masih kok biasa. Jangan aku untuk pangeran saya kenal, biar nanti balasan enggak. Jadi kita ini ulama, kita dari kecil dididik. Awal wajibin alal insani ma'rifatullah alat sama. Uang pertama wajib itu ma'rifatullah. Semuanya ma'rifatullah kenal. Ma'rifat itu kenal Allah. Jadi gue ada di ulama, jadi kiai kenal menteri biasa, kenal bupati biasa. Maka kita harus terlatih kenal Allah. Itu urusan sombong, urusan sosok suci. Bupati presiden di zaman kita di kandungan ibu dia itu siapa?
Gue ini kuburan nggak besok. Kok ngadepi kitab ya ambek. Nah, kalau nanti mau ke pangeran itu ada di sini. Kalau nggak dengan nabi sini kosong untung, bulan di rumah khusus rumah untung. Kalau itu cocok. Kalau banyak termasuk uang keras, jadi kalau nabi ini uang keras. Cuma barang murah-murah jelas-jelas itu terus lunak. Nanti kalau nabi ini uang idealis. Artinya uang apa? Uang keras. Cuma barang kenal uang ngeten-ngeten di akhirnya jadi apa? Ya toleransi, apa? Kita ini misalnya yang kandungan gitu ya, kita juga ada ulama-ulama yang mutung-mutung singkat. Maliwan, apa urusan saya dengan manusia? Untuk ibadni umi farhan, saya di kandungan ibu sendiri. Nanti saat di kuburan ngadepi mungkar nangkir sendiri. Saya nanti ngadepin kitab di Fathul Qadar. Maliwan, mereka itu siapa? Ada urusan. Jadi urusan saya hanya dengan dua. Saat masa-masa genting saya, urusan saya hanya dengan yang menyelamatkan saya juga Maliwan. Tapi kita sekarang jadi dia pakai teori sosial yang berlebihan. Wah, dekat pejabat, urusan apa-apa mudah. Urusan urusan weteng, namanya dia. Urusan agama gak langsung pejabat. Oh, berkali-kali debat dengan pengurus masjid. Gus masjid saya ini, wah, ini bingung masjid India. Tapi apa aneh? Kalau menandai, tapi kalau menandai itu selera awam. Masjid orang pengeran, cuma catatan yang lain itu cuma itikaf, orang ngaji ini tidak. Kalau menang orang catatan, apa-apa yang masjid, apa musim Romawi. Kalau pengeran menghitungnya sejauh mana fungsi masjid itu optimal di itikaf. Nah, elek sini. Tapi pengeran masjid elek lah, nanti juga itikaf lebih menarik cara pengeran. Bisa masjid api orang juga. Ya, tapi kan orang umum. Ini kan ulama macam orang umum. Ulama umum anggur orang jadi ulama. Aku ya tenang aja. Ini bahasa Arab ulama itu kuat. Mana kuat uang sepedi. Memang dari awal ulama tahu. Nah, cara kalau mulai uang gue udah belum prospeknya apa cara dia ini ada prospek. Tapi ya. Jadi kalau saya ini mulai mau belum kiai, belum ulama itu termasuk kaji nabi. Mau tahu di belum Muhammad diusir kasar orang kan. Tapi dia kali diusir dari emas ya seribu jin bentuknya. Tapi nak Palestina guna, mana kena nabi makan Palestina. Dan niatnya Yahudi nang mire nang gak gawe koro. Kiai harus kedunya mesti wajar. Siapa hati ini semangat ngurusi aku mumpun apa? Dunia boleh apa? Ada sama dua jam kiai di mungkin. Mungkin orang santri ini kan orang berjubah presiden tahu aneh baru bukan yang meledak. Gorimer rusak itu tidak apa? Betul apa? Narapati di mobil tapi tidak tahu kan. Kalau di mobil kita, yang berapa ngaji kan? Mobil rusak, sedangkan mobil rusak, umpal kalau repot sama uang. Jadi perintah Allah kudu jalan. Kudu jalan, dia mulang, sarang beli bisa. Terus, Mbak sudah menjadi rahmat kok, Mbak sudah mentor udara di Mbak. Ini santai. Jadi kalau ada pengiran, mesti udah jadi gaya jenengan. Jelas kalau bukan kurang begini. Pengirannya jadinya insya Allah berbuatan bingung. Ya sudah sih. Jadi mulai dulu Nabi itu dibentuk kenapa? Nomor 2 tak cerita ini cerita kita minta jilaf jika Imam Ghazali. Suatu saat itu setan itu berdoa ulama yang diberikan khusus. Dia kurang ajar nanti. Barang waktu kayak masjid dipeduli setan. Pak Kiai, saya ini setan. Oh ya aku tahu. Dari pagi ini dia marifat tuh ya ngerti ke setan. Nah, lu kan rara salah. Jadi setan itu hanya bisa dikenali dengan ulama yang dia dengan setan itu memang beda. Dia itu ada batu. Tapi nak wis setan yang kue itu yadri majrur dam sudah menyatu. Jadi nabi nambah ada setan yang kue itu jadi yadri majrur dam. Jadi unsur anda juga udah tidak bisa kenal itu sudah. Karena Nabi nak menjadikan setan terus benar. Ya, Dri. Alhamdulillah, pulau insya Allah menjadi apa? Masyarakat. Nah, itu terus ketemu Pak Kiai ulama. Nah, Kiai daerah pasti level ketemu setan ulama. Ulama Kiai udah.
Sampai tang alim lah itu khusyuk tahunan tetap jadi nopo. Jadi ulama yang menguasai ahkam fikih, ya ahkam tarifiyah. Jadi ulama Allah kan Allah pada ijazah. Ya saya tahu ada apa ya. Pak Kiai kan orang soleh. Biasanya orang soleh pantangannya mau digodok. Saya berjanji Pak Kiai tidak akan goda Pak Kiai dengan satu syarat saja. Apa itu? Wiridan yang barusan kita dapat Kiai jangan ajarkan manusia. Saya berjanji akan menuruti, nggak akan goda Pak. Kiai ini sempat tertarik, waduh, nah ke depan nggak bakal digoda orang. Sempat tertarik aja, barang jaminan. Kalau nggak nurut ini, saya ini juga nurut saya. Terus ini so itu, kakek aneh jantung kita. Demi itu Allah, lau aliman hadzal wirdalinna. Saya bersumpah, wiridan tadi akan tak ajarkan setiap manusia. Terus dari setan terus mungkur, ya gara-gara komitmen jenengan dua kalah. Andai kan kiai tadi muni iya, tentu dia nyenang setan, tapi orang nyenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama kalau tidak mengulang, ya Allah kan. Kalau bisa juga di ulama ini Allah. Jadi banyak cerita-cerita setan bodoh para nabi, para wali. Begitu juga nih kalau cerita tentang anak atau semua malah nanti. Jadi ini bodoh-bodoh orang alim dan sadar ngaji kuat. Suatu saat itu. Ini santunan kita banyak sekali, mulai yang sekarang Habib yang mati hidup kayak Habib Janji Simis di kitab Manhaj Islami itu, sorry kalau sadar dalam itu, saya alhamdulillah pernah baca khatam sampai kitab karangan Habib yang kuno-kuno atau singarannya anak Betolibin, saya tadi bakal syaitan. Itu lucu. Ini di luar cerita yang gimana gitu. Ini cerita godaan kita. Jadi wonten dia wonten ahli ibadah. Orang berdiri dan hari nafas, orang berdiri dan hari nafas. Terus dia itu punya tetangga yang tukang minum arak, tapi alim. Jadi orang alim sableng. Orang alim tapi ngeflare, no? Orang alim tapi SS, no? Samurun ini juga pernah nonton orang alim tapi nggak punya. Alhamdulillah orang antinya, tahu juga tapi orang anti juga. Ringan-ringan, masalah sifat kulit pengiran nonton. Pulau mau apa nusu ya gak ngarah sampai mati kalau kamu mau kudu sakit pengiran di sifat nopo. Soalnya tetap anggu, sifatnya tetap nopo. Aku rasa nganggu ya karena aku rasa tetap nopo. Biar carane. Musali saja. Ambil pengiran hari nopo. Jadi alim ini tadi nyabu ngeflash, tengahnya mau sholat fardu tapi dia ini biasa nyabu ngeflash. Ya, ini cerita Abi Bakar Satu, dia seorang sayyid besar yang alim alama, yang ngarang sarai itu. Abdul Mu'in, di sarai apa? Jadi kalau sanad saya disangkan jenengan, sanad ngaji saya, misalnya saya ngaji sama dia Memun itu ngaji sama Berjuber, Berjuber itu ngaji sama di Fatimah Sumatang, beliau ngaji sama Mbak Mahfud Berman. Mahfud Berman itu ngajinya sama Sayyid Bakar itu, siapa yang ngarang apa? Karena jadi kalau saya itu guru kelima, guru apa? Tapi aku sangat ya rugen murid kuat. Ya artinya kalau guru saya nyebut aku muridnya kan bangga, tapi aku nyebut saya itu musibah. Kulo buatan sombong, guru-guru kulo itu bangga di murid. Tapi kulo itu aku bisa bangga di murid itu wow apa? Ya itu urusan takdir, urusan musibah. Jadi itu tak tahu. Ciri utama orang ngapik nampak musim. Ya rapopo, itu takdir. Pak Kulo di murid ngalim di kadang, Kulo di mulang dan pondok ngalim, sing wis ngalim kon mulang Kulo. Jadi Kulo di bibit-bibit sing calon wong ngalim. Jadi rukene tak anggap ya bodoh. Buat ini cerita. Itu ada ulama di seputar Ka'bah. Ini kita nyata. Ulama di seputar Ka'bah itu diskusi dulu sebelum Wahabi kuasa. Itu di Masjid Haram itu masih ada 4 mazhab yang mengajar di Halakoh. Jadi di sana ulama Hanafi, ini ulama Syafi'i sampai 4 Halakoh. Ya juga. Ya, 4 mazhab itu udah berkembang. Ya sudah. Nah semua ulama itu sepakat. Wong alim fasik itu ya, jadi bang wong bodoh ahli. Jadi
wong alim fasik iku luwih berat bagi setan tinimbang wong bodoh ahli ibadah. Kok wong bodoh sing tukang ibadah ora ora carane, tetep ora ono tulisane. Ora ono catet. Tapi nek wong alim fasik senajan to dene fasik tetep duwe ilmu, tetep duwe napa? Mulane dari sing aran ala-ala kan dunia kemari rusak iku mau loro tok. Jahilun mutanasiku wae bodoh tapi seneng ibadah. Sampai alim mun mutahar. Wong alim tapi wong alim tapi nyabu, napa? Itu contohnya nyabu ngeplek. Coba, lalu lucunya semua ulama itu sepakat. Apik wong alim fasik itu bang wong bodoh ahli napa? Mau ditopang ulama tinggal. Orang ya apik bodoh ahli napa? Terus dites wong bodoh ahli ibadah, wong berpunyai bisa. Ya ini makan cek pada tolong napa? Kita siapa ulama yang nganggur itu? Nggak mau nganggur teman-teman ini. Kalau pakai ban berapa? Dan di mana? Ya pulang. Kamu lama sekali ibadah sama saya. Dan saya senang sekali karena kamu bertahun-tahun ibadah. Ini 10-an tahun ini. Karena kamu sudah puluhan tahun nyembah saya. Kalau pagi puasa. Sekarang saya nyatakan kamu tak ibadah. Dan saya juga soleh juga. Melakukan apa? Wah itu udah langsung kita matur nuwun Gusti. Dia ngira itu betulan dan dia ngira bahwa periode ibadah selesai karena berarti ulang. Matur nuwun Gusti. Lah akhirnya wong alim seketak belum ibadah puluhan tahun. Dia keliru secara akidah karena ngira Allah kayak manusia. Yesus ngomong ambil huruf, ambil kali dan Allah ngalah sekarang. Itu soalnya tak enak. Lu mau terus, Gusti mau terus. Itu apa itu jadi wong akal. Para itu lagi ngetes wong alim sing ngeplay. Para itu turun ning masjid. Apa kata? Bar nyabu turun masjid. Para setengah sadar kan. Ya jadi wong alim nakal ya wong alim nyabu yo. Turu gak ben go pedang go video jenenge meman ngeplay. Gen kan apa? Ya alhamdulillah nanti saya itu ngalim nakal Pak, jadi harus terus Pak. Termasuk gua lagi rana menem. Orang setengah sadar, ya mau ulama tingkat gitu. Ya bulan, amat tahimin. Kam tasrobul khamr, wala tahimin. Ya bulan itu orang izin be. Ini pengen. Ya aku bola balik aman mobil apa? Itu gak izin be aku. Bola padahal itu pulang, itu cuma ngaku pangeran orang lainnya kaya gue. Lalu dibuwedek apa dibaca? Wah kabur apa sih Pak Ulama tadi? Barang kabur kabeh terus menang perdebatan. Ternyata kearifan sebagai wong alim iki jadi main. Iku ora kalau Allah kok ya laisa kami beli syai'un ora kita mukola batul bil hawai. Akhirnya perdebatan menang mutlak nak wong alim patek gue apik timbang wong bodoh juga. Hingga detik ini perdebatan itu sudah ada dan masih menjadi kesepakatan. Lalu dengan ahli ibadah orang alim do tobat ngaji. Mergo iku urung dicabut keputusan itu sudah jalan. Paham ya? Keputusan itu masih nopo? Nah, cerita tentang manakib yang masyhur ini. Malah Abdul Qadir malah parah. Abdul Qadir itu suatu saat dia nanti cerita itu 16 tahun mangan godhong sampai tirakat. Sampai darahnya dan kemalan godhong kali dalan-dalan. Dia populer atau waktu disebut Sultanul. Jadi di rumah nakipan malah main mayoran. Padahal saya juga tidak jadi wali berkemanan kok. Tapi sing tafaul mangan juga. Ya ora ana ilmu. Diomong tidak terima, barang pasti jadi kritik. Tapi uang sepakat, siapapun ahli tarikh sepakat, nasi Abdul Qadir itu kira-kira mangan. Tapi siapapun tahu penggemar mangan juga tidak unggul. Tanah amaluna walakum. Kalau sering ngomong dari dia, gue sendiri jadi cerita anak wong awam. Wong amat buka wati, orang itu lama buka ngomong hukum ngomong. Soal kue kepentinganmu terganggu, urusanmu. Aku suka ngomong. Aneh-aneh. Nah, itu kan aku yang ketemu satu kali. Ya, jenengan nilai.
Kulo ana pemilih Gus mesti jawaban. Oh, mulai langsung waras. Pasti milih kulo. Abdul Qadir itu kejabat Sultan Utami. Ibu bertahun-tahun. Hasil yang mantan Sultan itu Faidan, terus walhasil Faidan nurut atau api sama. Tahu-tahu ada nur, ada sinar atau api sama. Semua erat yang langit, terus kata nur tadi, ya Abdul Qadir anak roh buka, kui pengiraman. Wafat abah tulah kalmu haram, masa ini kue bebas, orang melakoni. Kalau kesalahan ibadah, saya ini kue bebas. Tapi karena Abdul Qadir orang alim, beliau terpelajar langsung ikhsa ya lain, jancuk setan. Ikhsa ya lain terjemahan juga jancuk setan. Terus Faidan bin Nuri juga kalau di kita mana? Kalau dia hafal mana? Tapi orang butuh kita, kalau butuh ilmiah, butuh apa? Nanti tinggi biasa macam mana? Kalau jauh, lu dengar atau mana kipan, atau sudah mana ikan apa? Cangkem itu kapal urusan ilmiah, orang urusan. Jadi ya, nah apa ya apa aku berdua. Dia itu gawe kan saya tidak pernah datang Manakipan, kok apa loh? Itu beda loh, aku beda sama nasi, penggemar Abdul Qadir, penggemar jati, ya tahu gitu kan? Nanti penggemar jati, ya kok jati? Oke untuk mati pengeran, rupanya kok bi? Aku untuk mati pengeran, aku untuk marifat. Ya dua aku, tapi gak gue banyak potensi, makom weteng. Ya tapi yang kita Manakipan apa tersinggung, halal, mungkin dua rizo. Tak jamin halal untuk sing duwe. Tapi jangan tanyakan apa itu terus kemudian kita niru Abdul Qadir itu jauh sekali. Belum ya, ngomong ceritanya titik lu ngeten teman tak cerita. Abdul Qadir itu bareng kondang jadi wali resmi malah ketua nih. Paham ya? Karena cerita Abdul Qadir itu mesti gue. Kalau nu di jasa manakib sange apa? Yang bisa ini kakak kiai di jasa manakib betul. Mereka di sana manakib. Ya tak kayak. Tapi sebenarnya nggak persendian ditanggung untuk pakai barang SPPS. Mungkin di jasa ada pulau atau untuk kapite. Masih pulau nu makan kiai kakak. Murid-muridnya bapak dengan waris manakib baru jasa kayak gitu loh. Untuk di sana. Pulau nu berkata Abdul Qadir parah. Bahkan keluar wakil itu detail-detail beliau. Karena saya punya kitab karangan beliau banyak. Terus Al-Fatihah Rohani, Wal-Faidur Rahmani, beliau banyak punya karangan. Ya memang karangannya beliau. Beliau kan memang orang alim. Ya cuma nasibnya beliau di Indonesia mesti dulu. Ya alhamdulillah ada ulama kayak saya yang tahu sisi kealiman beliau. Yang regani beliau dari sisi apa? Kealiman. Ya tentu harus dicintai karena yang lebih menghormati. Nah itu si Abdul Qadir Islam jadi wali Islam itu kan sering jahar enak. Ada seorang perempuan itu anak yang mau guru elek. Guru protes kan. Sekarang soalnya si Abdul Qadir pas mana apa? Kan protes kan jadi kotong lagi mau. Jadi kan saya jenengan piye to anakku guru atau mangan enak jenengan enak mangan di Pak. Ternyata Abdul Qadir terduga. Sebab itu jadi mana ke guru itu kan sampai Qadir tangi terus tangi dari titik sekolah terus ngoten terus. Mana misong ini, oleh mangan titik. Tapi alhamdulillah penggemarnya ra iso mulai perkembangan iwa. Lu itu kan lucu tuh. Jadi ceritanya itu anak ibu guru mondok, gak tahu mangan enak. Protes kepada Abdul Qadir. Sekarang di sekolah Abdul Qadir lewat ramate. Abdul Qadir amuni ida sorong nukiha gada falyakul. Nah, anak mestok koyo aku oleh mangan bebas. Ternyata penggemar Abdul Qadir saya ini kan belum kayak Abdul Qadir, tapi sudah makan bebas. Nah itu kan, ya tapi alhamdulillah itu gak ada yang kritik, dan saya teman saya ini urusan rahmat, urusan apa? Saya alhamdulillah termasuk kiai yang baik, jadi nganggep ngoten rahmat. Tapi hasilnya gak jalur, betul napa? Gua nggak tahu itu, mana kita hukum sunat toh. Ini sebuah contoh yang keimanan mungkin Nokia ini terus ada dari mana? Mau tapi misalnya rasa manakiban keimanan dia, yo ibadah, tapi bangsa apa mesti apa? Namun bangsa apa ibadah, bangsa elek. Tapi rawan suka, kurang rawan kiri. Nanti mau dirawan, yo rasa ngelakon, yang dia mau dirawan. Yang mau dirawan, yo karope, yang dia mau rawat.
Nah, pas sepeda motor kan, kalau di tiga satu, sehingga dia aku sama itu. Kalau terus nanti cerita. Setan itu dipisah, saya lain itu jancuk. Kata setan, ya Abdul Qadir, bima alim tak andi setan. Kamu kok tahu kenapa saya nopo? Kau nikah abah tulah kal muharramah. Pak alim tu anak wala yang urun nopo. Mereka gue ngomong, aku oleh mana barang. Padahal jelas-jelas Allah jauh, inna wala yang urun. Allah udah, kamu ngalawat barang Terus kata setan ini berita penting bagi kami ya. Terus kata si setan tadi. Dan dengan cara ini, saya pernah menyesatkan 70 orang yang setingkat kamu. Tak bodohnya udah di pengiran, terus senangnya kamu. Jadi, itu harus jadi pelajaran. Betapa ahlul ilmi itu harus yakin. Pokoknya bongso suara, bongso suara, tidak bakal Allah subhanahu. Mereka Allah laisa kami pilih. Jadi, kudunya gue kalau kiai sing nge-play mau, senajan tau nge-play, ada pengiran, terbuka, ada apa? Kuabok tenang, sing ngetes itu. Pulang. Raimu, kok ngaku apa pakai? Buat cok. Untung mereka cekap. Ya tapi mugi-mugi gitu. Dengan orang nanti butuh yang kita ini sudah diajarkan mulai kecil. Sifat wajibnya Allah, mukhalafatul lilharas. Jadi sampai saling ngipi, ketemu pengeran, atau koyo-koyo orang pengeran, itu anggap mesti orang pengeran. Wonten kaidah dan ilmu tauhid makotoro bidarika bahwa hudu hirafi darika. Apa sih kumrenjet nengatiem tentang Allah, ya Allah orang ngene. Mereka diri utamanya Allah orang koyo. Lalu itu berarti Allah nakang ini berarti ini. Yura itu ngono. Tapi nakang ini berarti yura ngono. Pokoknya nanti itu ngono kabeh. Kalau itu tinggal mangan wis. Kalau mikir usahaan sesuai pelatihan. Terus cerita ketiga ini tentang setan bodoh para wali, para ulama itu banyak. Kenapa banyak? Yang paling masyhur ini Bu. Tapi ini kitab Julutul Nabi ini agak yang menentang, tapi yang ngaku ya agak. Tapi nak pulau nak masalah hadis menentang. Tapi kalau ceritanya enggak. Di kitab Julutul Nabi itu ada cerita. Setan dia orang seminar, mau tetap kok. Dari desa ini dari ini cerita ini jemurnya sudah ya. Dari ini sobi berkabeh ramah. Saking canggih di itu. Iku setan yang levelnya dokter, profesor kalau bodoh kabeh ora iso. Setan kabeh umur yang berlevel alim alama ora iso apa. Akhirnya lapor sama si iblis. Pak Ketua ini semua ada yang bisa. Iblis itu terlalu lurus. Dari iblis ini harus saya sendiri. Jadi saya iblis turun sendiri. Turun dia mimpi dari santri. Misalnya kita tahun ini misalnya saya juga gak pola rokaat, semua ini 16 rokaat. Nah, 16 saya ingin tolong orang tak tahu menang. Dia ini lebih ibadah gak tahu nama. Misalnya kopian juga dengan papat, saya ingin pengorong, pokoknya tak tahu nama. Kalau gak tahu menang dari dia ini. Baru ini ditanyai kalah dengan nama. Nah, ini dari cerita kitab. Namun sebenarnya itu sebab bodoh ini orang kitab ya. Nah bodoh ini ya kitab itu bodoh ini. Mungkin bodoh ini tak tuntut dengan orang nama. Walhasil terus takut Pak Kiai. Contoh ibadah pokok dan merasa jadi ini boleh izin berbuat mati. Orang aku terang tapi aku pengen berlaku. Izin ya ini masalah barang buatan mati. Orang itu dia ini ngerali si santri setan. Ini boleh. Kurang luang beribadah di asal ya. Sholat saya urokaat, 100 rakaat itu nopo kan. Selama tenang berbeda istirahat, eling di Solo, bukan itu istirahat, sholat mati. Yang kesal eling di Solo, sholat. Gak masa temui. Semari nak kesal berarti tahu dosa. Nah, jadi kan buat nanti dosa beribadah kesal gila kan, mesti mentang-mentang nggak tahu. Iya, masuk akal. Lebih semua apa? Zino ya, cucu tentu serangan. Saronan, betul? Mata ini dia jadi. Cucu kegedean. Jadi nyerapet top. Jadi dia itu dia rasional. Sing saya ini, no? Ya, akhirnya ceritanya dia ngeplay ya, gila. Ya ini tertarik, no? Ngeplay, no? Buat ini cerita tentang
Makanya kayak Fathul Mu'in itu termasuk ulama yang nggak percaya klasifikasi dosa. Dosa itu yang resmi dalam catatan urutan yang siji sirik. Nomor loro mateni, nomor telu dino. Kan nak cara resmi urutan dosa gede kan sirik, mateni tiang, terus nomor dino. Jadi itu dua kelas. Yang paling parah bujuni wong, itu paling parah. Itu terberat, nomor. Ya bodoh berat, saya kurang ngilang berat. Oh, bodoh berat, cuma ya orang sing luwih apa? Oh enak, wong macam kula niku lama tenan jujur nang Nabi dawuh sing paling parah anjani ya kali lata dari. Dino bojone kok iki khianat nomor loro. Wong dino bojone setan wae ta. Tapi dino tok bisa gede kan. Nge-fly itu gak ada nomor 3. Ya nomor 5, berapa orang nomor papan atas. Kalau bal-balan gak ada 3 jam. Terus akhirnya, lah mulai riyen, ini aku ambil jenenge bukan makhluk, ini mesti sinjoko wong wed, mulai riyen. Di wong wed itu ya, malah terus dipakai tadi, mikir tau kitab niki, nge-fly kan warung, sinjoko wed. Karena nge-fly kan aktor, akhirnya berzina sama sinjoko. Barang dene dina sing Joko sing lanang teko muring-muring dipak. Barang dipateni pun dene menghindari dua dosa tapi gara-gara minum melakukan kedua. Ane kula nyuwun meskipun minum niku boten dosa sing mlebu kelas men atas tapi harus dihin. Ya kayak kasus Afriani itu kan gitu ya. Mungkin dia tidak pernah kebayang bunuh orang tapi gara-gara mabuk dia nyuber, nabrak tiang, yang mati pirang. Jadi sebetulnya menghindari dosa mabuk itu akhirnya menghindari pembunuh. Ya mau menghindari mata ini berzina gara-gara mabuk. Zina sing kabul, mata ini bujuk. Terus dia ini tahu dibilang ini, terus saya tanya tadi nantinya terus muncul jadi setan. Wah Pak Kiai saya sukses. Oh ternyata aku setan. Iya saya setan. Selama ini anak buah saya ada yang menang sama kamu. Ini saya menang. Tapi saya punya solusinya, punya jalan keluarnya supaya Anda tidak malu di depan santri. Apa ya? Pak Kiai harus nimbah saya. Apa? Karena tadi kan dosanya 3 masih dosa yang belum sirik, belum apa? Belum apa? Pak Kiai ini sanggup. Sanggup hasil akhirnya dosa 4-4-nya dilakukan. Terakhir dosa apa? Sebab itu kayak yang ngarang Fathul Mu'in, yang ngarang ulama-ulama. Jangan pernah bilang kalau nyabu atau mabuk itu dosa kecil. Banyak cerita bahwa faktor mabuk menjadi prahara. Jadi umpama kitab itu cerita itu keliru dalam personal fiktifnya atau keliru dalam menyebut nama. Tetap cerita itu benar dari segi efek songkoma. Paham ya? Nah itu gara-gara rayuan. Jadi kata cerita-cerita rayuan kita yang menggoda. Masuk dari yang disebut Quran. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa. Setan manusia dan setan jin itu saling mengisi, saling melengkapi supaya bisa melemparkan satu isu-isu yang menyesat. Lho Kanjeng Nabi harus nabi. Itu ya kudu kalah. Menghadapi setan ya kudu kalah. Menghadapi Nabi nanti ada setan biciki wong Yahudi. Kira pengen ngalor Nabi Muhammad. Iku ngene. Si Yahudi datang ke Rasul. Mas, nah ono pitik atau wedhus mati sing mateni sapa? Wedhus mati langsung. Ya Kanjeng Nabi yo jujur, apa? Nah wedhus mati langsung sing mateni sinten? Agama iku aneh. Sing dipateni Allah langsung haram. Sing lewat tangane manusa. Mesti sing sentuhane Allah langsung sing tapi bingung. Foto kono. Jadi sampai jadi asbab nuzul zukur fal qauli. Tak ceritani. Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Dari keteruwe Madinatul Ilmi wa aliyun apa berdua. Sayyidina Ali pinter-pintere. Iku nate kalah be wong. Ketika ada rame tentang Nabi itu Mi'raj munggah ning langit.
Jadi orang Yahudi datang ke Ali. Oh ya, orang bakat Mi'raj. Kita orang Yahudi gak bakat apa? Ya Ali. Jadi aku pengen roh ibadah. Mungkin jadi terkenal pinter pencak, pinter. Iya. Jadi saksi dalam tangan yang angkat. Diangkat mesti tidak. Orang diangkat dia itu ngatur dong. Berarti dia bertumbuh yang dikil ki. Saya ini tinggi angkat pisan. Li. Jura itu blok. Jadi nanti jauh jura itu blok. Jadi yang ngono. Angkat dikil loro bareng kira itu. Dalam itu Muhammad. Nanti cerita dari bermuka. Langit. Dari saya kira yang oh dasar yang dipakai mulai. Lah orang Yahudi ini bangga karena bisa menangkan debat sama itu. Dia ngira hal yang sama akan menang di Sidina Umar. Tetap di Sidina Umar. Dilakoni di Sidina Umar. Mas. Iku kalamu Muhammad namun dan kalam sohibakum. Cara terjemahan benar apa? Mulane ning Quran wa ma sohibukum dimajid. Jadi jelek wong kafir nak ngakoni nabi dalam mulane wa ma sohibukum. Mas. Iku ngangkat sitok itu iso. Ya iso ya. Kawani praktek mana? Belum mana wani deh. Nak loro. Ya ning kono ae ya, belum pinter nak loro. Mau. Karena saya tidak mampu makan apa. Dia juga pedang. Ora apa ngingkari ini. Munggah langit ya mungkin mateni gue ya apa. Melayu. Semenjak itu teori ini Firman tinggal ada dunia itu tidak cepat. Kalau anak apa? Mati. Jadi semua di dalam mari pun negara buku-buku dengan Israel. Itu mulai TK sampai SD ditanamkan pelajaran. Nanti Mesir orang Yahudi sangat Medina itu tidak rumah disebut Islam. Rumah itu kakuati di dekat rumah. Ya dekat ini ya kamar itu dekat. Nah mulai kalau nyuwun sini dan enggak jangan pernah tertarik sama perdebatan sing digawa wong sing kawan akhir. Itu disebut Quran wala tuti man afalna qalbu an dzikrina wa tabaha wa kana amruhu. Jangan pernah masalah agama itu kowe nuruti nasihate wong sing gak duwe orientasi akhirat, gak duwe orientasi ridane Allah Subhanahu wa taala. Tentu nak nuruti dunya itu pengin ngaji wong resik-resik surga, muji wapi, sound system wapi, wong ngono ten. Iku nak nuruti semuanya tertib, dipandang indah, enak dimakan. Kalau ngaji, mungkin ngambil plastik, gunting, ketune irong, terus apa? Ibu cara pandangan. Nah, cara pandangannya Allah, ibu nganggup plastik, ketunan ini, berarti ini ikhlas, di cara Allah indah. Karena Allah hanya melihat. Inna wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa asadikum, walakin yanzuru ila qulub. Allah gak delok awam, gak delok pakaian, tapi didelok. Kita sebagai ulama harus punya prinsip itu. Biar usah prinsip harus putih semua kan kelihatan indah terus pasti dipandang mata juga Ya memang itu bagian dari kebaikan, tapi kita jangan sampai bertumbuh di sini. Jadi kita sebagai ulama, ya pimpinan kita itu sunnah, tapi nak ngaji mahlian itu kan jauh lah. Barang sunat diwajibnya ya beli sunat ya tetap. Itu lebih sering seperti itu. Ya jadi kiai itu. Mati pagi ini rasilah, apa mana rasilah, kode berkue nanti pun rasilah utama. Mengaruhkan barang sun, itu ciri utama ini dilakoni oleh ditinggal. Yo, aku lama ya yakin aku nganti mati yo, barang sunat dilakoni oleh ditinggal. Dan anak wajib no pelajaran putih jadi barang sunat jadi wah. Itu nak ulama kan mana? Tapi kan kami juga kan sunat, dia kode beras dan dia sunat. Waktu kira udon itu kok, yang terbaik adalah panggilan putih tapi akhirnya ini aku sih udon mana itu apa? Semangat dari jenengan waktu. Lalu waktu yang mungkin apa biasa aja panggilan putih. Meskipun pulau nanti tani ini rata-rata ngaji ya panggilan. Kalau dari yang kesunatan nabi kan jadinya nggak boleh juga. Nah terus waktu jauh ya gitu. Mobil marah itu nabi ini cobaan, bajingan nih. Yang mesti sunat itu nutupi aurat, itu kewajiban.
Jadi kita kalau pakai baju semangatnya nutupi nopo. Memang kesunatan putih, ya hanya kesunatan. Ini kalau biasanya ngajar putih benda ngaji. Nah sholat mana biasa kadang. Tapi nak ngaji itu bagi saya memang spesial. Ya sunai Nabi misalnya Nabi ngendikan apa al-fitu siapakum al-fit. Kamu kalau pakai baju usahakan yang apa putih. Ya tapi kita semua ulama itu yakin harus ada yang tidak putih supaya tidak menjadi makanya di luar Songo itu ambilnya putih kafe, tapi kali Joko panggil supaya tetap ada yang tidak putih. Tapi wali Songo itu ngambil serban, kali Joko ngambil belangkon, beneran aja. Lalu kalau alhamdulillah kafe kiai, nah jumatan tepat awal, kalau ya tepat akhir, beneran aja. Kalau nanti jadi jumatan ya. Alhamdulillah imamnya tenang, kok dipin apa? Kamu bayar pada jumatan cuma meruntuh atau Jadi saya ini tidak datang akhir membawa berkah bagi jadi sunat dua-duanya. Buatan keluar, buatan tombol keluar bolak balik. Wonten pengajian tentang kalangan pulau. Mesti dia ini dikira-kira kan ngajinya tentang pulau, memang ngaji tentang ngaji tentang pulau. Jadi balik terkenal. Tapi pengajian lagi pulau apa? Sudah ada mau mendengar pulau. Ini pulau. Kayak contohnya dari pulau atas orang malah jauh. Mengganggu tingkat kemurkuan. Lah kalau nanti dari panitia, Gus Mubarak itu seperti ini. Mulai dulu, iya. Jadi nggak dengan tapi kalau undang bicara di situ, sekarang dia ini bukan apa ngomong. Jadi zaman jangan niru aku, zaman tengok pengajian kan kalau pengaruh ya. Orang gresek. Biar orang beruntung, aman-aman. Jadi kalau diceritakan, jadi kalau pada kemarin mulai corona di grup tiang-tiang fase, tiang-tiang dolim yang punya kepentingan dunia. Tapi pada akhir itu menghancurkan, menghancurkan. Ini penting dicatat. Jadi Rasulullah itu benar-benar diajari Nabi dengan anak Nabi itu bintang yang sama ke ciri utama Nabi hidup di. Ternyata orang Yahudi hanya ingin supaya Nabi keluar dari komoditas Medina. Mulai keluar sama sholat, akimis sholat tadi dulu bisa. Jadi keluar sama sejarah. Akimis sholat tadi dulu bisa. Sholat itu lakon. Waktu awalnya sholat itu lingkirin ini. Waktu awalnya sholat apa? Berarti itu sholat itu cara Quran dimulai sholat zuhur, apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebab itu rata-rata ulama ini disepakati ahli hadis. Nabi untuk instruksi sholat itu rapi. Demi yang dipraktek pertama Nabi kudunya kan subuh. Tapi subuh itu untuk nih bu, cara tak ini bu, nomor cepat ini. Maksudnya cara ngelakon ini dia bu, apa? Teknisnya belum ketemu. Jadi kan Nabi itu sholat dewan, bisa jualan Jibril, ini cerita. Sehingga sholat subuh itu belum dilakukan, belum normal. Sehingga pertama Nabi sholat itu subuh, nah, itu dikuat, mau ayat saat ini sholat kamu. Biologi sampai ya, sering direkturnya ini berarti sholat apa? Tapi logika Nabi itu nomor sholat lumerot, berarti awal sholat subuh. Lah nak subuh berarti subuh, zuhur, asar. Nah sebab itu asar, nak cara teori ini disebut sholatil wusta. Mergo asar itu dimulai subuh, zuhur. Tapi semua ulama sepakat pertama Nabi sholat secara publik itu dulu. Secara publik. Dan itu nak tenggine hadis itu baru betul. Jadi Jibril itu sholat tengah Ka'bah tengah tanjam ini. Terus kan Nabi makmum. Ketika Nabi makmum itu Jibril iso terangno. Mergo sholatnya subuh, bingung nerangno piye subuh. Terus akhirnya engkau juga tak terangno. Jadi kan ceritanya tadi engkau juga beda terang. Orang sholat zuhur. Jadi ini wujud nona agama itu detail. Mengenai wong ibadah agama baik. Kita nggak detail. Orang sholat zuhur Allah Akbar di imam Jibril. Terus kita mas, al-waktu ada. Jadi malaikat Jibril tahu kalau ahli kita. Al-waktu ada. Jadi nak ternyata melewati garis tengah.
Lincir darahnya seringnya melewati garis tengah. Itu yang tidak dililit istiwa. Jadi namun pokoknya lincir itu seringnya miring ngulon. Bayangan luwes titik, tapi orang termasuk dinding. Ke bibit istiwa itu meskipun 0,3 mesti terjadi. Jadi kalau saat ini dia betul penggaris, kan betul kayu. Langsung nak ngasar mas. Jibril kan mau mulai jujur tapi langsung berkata, enggak nak ngasar mas. Jadi ini misal, terus mulai titik. Jadi terus itu praktek nanti Jibril misalnya itu, bukan enggak nak ngasar mas ya. Pokoknya bayangan itu foto ini. Terus mulai titik. Lain jelas ngasar itu sholat, sing dilusek, mislalu, terus diluai titik. Maghrib bisa gampang, enggak maghrib mas, nak ini juga. Entah yang maghrib, nak megawatan, hilang. Isa amat, nanti subuh. Isa nanti nopo. Karena semua detail penjelasan Jibril di sholat zuhur, berkaitannya nopo, ayang-ayangnya nopo. Sering nak subuh kan iso nerang zuhur, kan gak ono ayang-ayang nopo. Lah yang pasti ulama yo dakir oleh nerang zuhur mesti ra iso Jibril nerang subuh-subuh ya ora kadang. Malaikat Jibril masak, malaikat juga ya. Ulama belum ragil kan nebak-nebak. Nah, ada nak syukur, dia ra iso apa? Ra iso to, syukur nang syukur. Empat iki kurang ono dulu yo, pertama kali sholat. Mana kadang dulu nak Jibril dibantah-bantahan banget ben kuwi ono nang. Nah, ternyata Jibril melatih sholat Nabi itu berkali-kali. Berkali-kali karena istilahil awqat. Ternyata waktu ya berubah. Dan itu terus nanti jadi perdebatan. Ya terus apa? Perdebatan. Wonten ulama pala yang makan mau pokoknya dulu mesti jam 5 menit. Kalau dihitung rolas itu separuh. 5 menit mulai separuh. Karena kiai yang tidak orang itu jam rolas. Jam rolas itu jam 7. Jadi kiai ala-ala ini. Dia dalam tidaknya gampang. Wong subuh itu setengah 5. Kadang jam 4 pulang. Nah subuh itu jam setengah 5. Itu nak seringnya tuluk itu misalnya jam 6 tepat. Atau jam 6 kurang seperempat. Nah misalnya tuluk samsi itu jam 6 kurang seperempat. Berarti kan setara kan jam 6 kurang seperempat. Tujuhnya tengah itu jam 12 kurang. Jadi kok dulu ya jam rolas kurang seperempat luwes 5 menit. Berarti bisa sekitar jam 12 kurang 10. Karena kalau pakai logika model dia itu modelnya nakalan, pokoknya jam rolas luwes 5 menit. Enggak diakibat sing sholat sebelum jam rolas kaya orang. Makanya ulama bisa kemana ke 10. Kiai-kiai yang mau mikir, itu orang juga ruang teman-teman. Mereka nak ramah sing bantah, suwi-suwi orang sing orang ngesano sholat sebelumnya jam. Kawangannya Islami, tapi Islami mau mikir jam 12 dan separuh, 5 menit. Lingkir, kawangannya cerdas mau mikir. Alhamdulillah saya ini orang yang percaya teori itu, wah tiap adan dia juga kalender. Jadi saya ini muadzin kok, gampangannya orang percaya begini, wah tiap adan dia juga apa? Oh, saya ini juga waktunya maju. Semacam tunggu-tunggu, ya alhamdulillah kalau nurut apa? Itu lebih. Nah, itu Jibril menjelaskan itu berkali-kali. Ya, kalian cinta ganjeng. Tadi kalau balik yang masalah umum di Nasrani. Ternyata sholat zaman itu dipakai Rasulullah SAW sebagai obat benora beliau nak ngadepi masalah-masalah dunia. Itu deh. Beliau sering dilarang wong Yahudi wong hiburan beliau nopo teng sholat sebut baju ilat roto ini di sholat bermasalah dunia apa hiburan Nabi itu jadi sholat itu dua fungsi ibadah yang Allah nomor 2 membiasakan diri terserah sama masalah-masalah sosial kita nanti kasih sekolah wau Gusti pulau teng diambak bensin pulau kuburan di Siambak, di Rahmati jenengan. Jimpen teng Pasir Kodok di Siambak, kanton Rahmati. Nah, ngono pulau di kedingi yang Yahudi, yang Nasrani, kedingi Tombok itu tidak ada pengaruhnya sama.
Itu kalau disenangi tiang kata, dari kalau disenangi Mustafa, kalau ngadepi mungkar nakir, kalau adepan itu mungkar nakir. Apa untuk jeneng? Siapa dulu ini untuk kue dan mus untuk aku. Ini penting kalau aturakan itu. Lah tak mangkir soal masalah sensitif, ini masalah gitu. Kalau kemarin sering ditelepon teman-teman karena ini baru ramai di DPNU dan di beberapa pondok sering nonton kasus masalah. Semenjak ada GPS itu kan pesawat saja dipandu GPS. Bandara yang kecil saja bisa padahal pesawat itu tenggur nopo awan. Bumi ora ketok. Bumi kan boten. Tapi dipandu teknologi GPS niku saged tepat di landang. Lah lewat teori GPS itu sekarang posisi urdul balad Mekah kan jelas. Sehingga orang yakin betul arah kiblat ke mana yakin lewat teknologi nopo. Nah, terus orang yang yakin dengan teori ini berlebihan, masjid Wali itu salah. Mereka orang akhirnya nanti rodok masjid rasa dirubah, tapi soalnya diiring. Ya ini rodok kita tapi nurut saya, soalnya apa? Kurang beberapa kali ini zaman rumusum GPS nih, sholat yang wajib, lu yang aneh madem mulon lurus, ya orang makmum tidak ada miring. Barang miring ada kok mulai. Mau usul miring dia. Wah, pun pulau nggak bidangnya parah. Pun pulau nak bener pulau. Mau dia ini salah. Ya nama alhamdulillah sholat itu ya salah. Nah itu dia, lagi makmum salah. Kue cerdas berkeparuh. Lah kue yakin nak imamnya salah, orang dia salah, pemelok makmum mereka Jumatan. Jadi kue bener ya apa gunanya, orang liane. Padahal sholat Jumatan wajib makmum beri. Iya, jauh tangan bodoh juga aja. Dia ini betul nih. Kalau kita menang dengan kita era tiga. Dia ini mantul udah kepengen menang ya. Orang salah satu mungkin roh ide pulau. Memang dia kepengen menang kita. Iya, ya pinter. Fanatik BM, ya, sholat mirip apa tadi. Tapi tetap rasa. Tapi mereka imamnya beda masjid mau cara kue keliru kan. Dia rasa. Padahal kue makmum berimam tidak disyarat saya jum. Jadi kue juga. Rasa kok kue cuma nanti. Yuk, rasa menang ke saat yang patang pulau. Kue bujumu orang berber. Barang cuma kan barang aku neng. Wah, makan mulon lurus. Loh kok lurus? Tangan-tangan bodoh aja. Jadi kiblat itu kudu dibakar oleh ahlul ilmi. Jadi kita nyata, saya itu kemarin bicara sama Prof. Surya, jawabannya sudah beberapa kiai. Banyak kiai termasuk guru saya itu menentang masjid di Persisno sesuai teori nopo GPS atau pakai oxygen dari yang Februari itu apa. Dan sekarang kan mesti, nah kemarin ya, tapi sekarang ini. Wow, itu wonten terus juga kan. Wow, so akad ngarep. Akad ngarep itu. Akad ngarep itu wonten jawab. Terus juga apa? Akad ya. Ya. Nah itu sekarang kan misalnya matahari tepat di atas Ka'bah, semua bayangan berarti dianggap mengarah ke Ka'bah. Nah itu sekarang masjid dipakai nama. Karena dipakai nama Ka'bah itu lagi protes. Ini rame dan gede dan daerah belum beda. Sebenarnya dia yang pulang kan, kalau tengok pernah, asal orang suka temu pernah. Tapi sampai ada juga, orang itu ada bangunan orang suka temu kor dari koridor ke koram. Oh, lalu kalau orang itu apa? Tapi kalau hukumnya, hukum interaku, aneh-aneh. Kamu, hukum sudah interaku di bangku gitu. Ya, nanti bertaruhan, ya taruhan. Karena kalau bukan pada saat begini beberapa. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, itu wajib ke Ainul Ka'bah. Jadi semua kesepakatannya itu. Misalnya kalau sholat di Mekah, di masjid, dan melihat Ka'bah, harus tepat menghadap. Tapi kalau sudah agak jauh, itu yang penting arah. Kalau jauh sekali, malah yang penting masjid.
Kalau sangat jauh, yang penting Mekah. Gue nakjub banget, yang penting Timur Tengah, roh. Nah, ini penting kalau terangkan karena begini. Di Turki, di Pakistan, di negara-negara yang maju, yang fanatik jilidnya, itu semua luas masjid pasti lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu luas, kamu harus ngerti ini. Yang resmi tulisannya 18 kali gitu. Kan buatan kami lah, buatan persis 18 nih. Ini 18 yang masuk yang resmi tulisannya 18. Jika orang pulang. Enggak, kalau Ka'bah itu paling luasnya 20 meter. Kalau kita fanatik GPS tepat itu semua masjid kudu luasnya oleh luas 20 meter. Karena nak masjid luas 20 meter, itu tempat Ka'bah ya penting, sing waduh. Melenceng antar negara. Iya, kali sekian negara juga antar. Jadi artinya kalau sudah fanatik GPS, kudunya masjid luasnya kudu seluas. Enggak, misalnya musola niki kan lebih gede di Bang Ka'bah. Yang sholat teng mriki itu tepat Ka'bah, lan sing pojok kono. Tepat omah Abu Jahal. Loh mungkin, artinya di teori ini mana saja, kalau pakai teori matematika, asal masjid itu lebih dari 20 meter, pasti ada yang tidak tepat, kecuali dibentuk melengkung. Loh, itu kan masih panjang. Kemarin ada seminar di IAIN Semarang, itu sebagian narasumbernya konsultasi sama saya. Itu belum jawabnya ngawur ngeten iki, macam kalau biasanya ngawur. Tapi tak ngawur-ngawur dulu, bener bilang sampean niat ngawur. Karena sampean niat ngawur, tapi ramai ilmu, kan podoe jadi ini ngawur kan. Lebih baik ngawur saya yang ada apa? Ngawur saya itu kan seni sebagai ulama, aktivitas yang ngomong nggak jelas-jelas itu. Aku tenanan rugi loh. Jadi saya bilang ke pegawai-pegawai kita, GPS itu baik. Tapi kalau masjid Wali Songo kayak masjid mana itu cuma masjid-masjid Hasan, itu dibayar. Karena kalau itu sekali dirubah, nanti bahayanya orang rusak. Ini boleh wali salah, boleh wali. Kalau di sini orang itu, menaruh masjid di baru jadi miring. Jadi ceritanya kali Joko kan wali paling nom, tapi gue kalah. Jadi muridnya Sunan. Saya kali Joko, senteng. Senteng itu ditaleni menarane dituarek, ini mikir nanti udah putih. Pun kenceng enggak Sunan, yo kenceng. Enggak narik ke banter menjadi menarane terus miring. Kok narik apa? Jadi tahu ali harus lucu. Ya gue masih prapercaya mesti tahu. Ya tapi seni, tapi betapa saat itu pun bener masuk mulut. Yang penting pun bener masuk. Yang penting orang masuk. Lain lucu Sayyid Muhammad ini. Sayyid Muhammad itu ya Sayyid Muhammad yang terkenal di Mekah. Itu kan temannya guru saya Kiai Maimun. Karena Kiai Maimun itu teman dengan Sayyid Muhammad. Kalau dengan adanya murid. Beliau pernah ke Texas, tunggu di Amerika. Nah itu kalau sekarang itu kan orang tahu Amerika kan tepat di bawah kita loh. Amerika itu mau bumi bogor itu bisa tahun Amerika. Makanya jamnya kan total. Kalau pelantikan Obama jam 9 kan kita melihat jam 9 malam. Kalau tepat nih. Nah, kode teng Mekah Amerika pas nih. Berarti kan pas nih bumi bulat-bulat kan oleh masuk ngetan oleh masuk. Ya kan gak marah, tempat-tempat. Tidak kali. Anta ya Habib. Tak-takbil, titik sas. Kamu saat itu pada mana ya Habib? Enggak ada masjid, enggak ada panduan, pas di Amerika. Jadi dari Muhammad. Aku yang mikir pada pulang tangisan. Tapi aku akhirnya masuk ngetan. Tapi aku akhirnya masuk. Lima dari Paina Akbar Islam di masjid. Karena rata-rata orang Islam itu tengwe. Jadi memang sekarang kalau ilmu GPS itu timbul tenanan, memang nanti kayak masjid yang tepat di Texas di Amerika itu terus masuk ke ini. Misalnya bulan-bulan Ka'bah pakai atas, ya tepat. Kan arah itu hanya satu rubel, yang punya arah itu hanya seperempat. Yang pas di bawah ini terus ada di. Ngetan. Waduh bro, jangan. Bukan. Lenda artinya itu membuktikan
bahwa yang fanatik madhep Ainul Ka'bah itu salah. Karena kalau fanatik Ainul Ka'bah berarti yang tepat disiksa kudu nabrak. Paham ya? Kudu sholatnya wala qaila bihi. Tentu tidak ada ulama yang waras bilang demi. Mari kecil kok sampai ada atau mikir Ka'bah, ada atau mikir Ka'bah. Mulane ulama kan suatu pertama, lha ora ono sing gaji kok mikire ruwet. Nah salah disalahno wong. Iki wong awam yo ora melok mikir ana ulama salah. Ya ayo, mulai. Dak kita ono, ini iso maca kitab, tenang ya wis. Tapi kula alhamdulillah, daerah kula terkenal ngalim. Ora ono sing wani ngomong ngoten ora. Aku kontroversi, jadi orang tua, tapi tidak juga ada komunikasi, cakap wong. Juga kita bolak balik kan, kalau nanti ini pengalamannya, mulai wong aku suka, mulai bingung suka, mesti orang sana tu aku dari Soko, dari Soko ni mami itu suka, kalau segala terkare-kare, kalau ada orang tua termasuk terkenal ketua suku, warganya, itu ditegur-tegur, kantor jenengan, apa? Menyolati jenazah kesan, kak menyolati, sholat. Mereka matinya itu kalau terang aku ada nilai ya para mati untuk jadi orang mati yang perlu ditangisi nggak termodelnya. Kalau kelakuannya anak itu kita nggak mati untuk rumah dia sesuai. Wah, kak menyolati, sholat. Ampun itu, cupok-cupok sama tadi mau coba. Ya tak sholat tidak bisa dengan pun rokok. Aku betul betul. Dia nawat dengan lepas mawon. Dan dari pulau lepas jenazah itu omongnya, ini rumah no, wong samanya lagi, Samsung awan, pas ini udah Samsung awan, wong samanya lagi, wong sing bakul pentot atau siomel sing bakul dah. Sebagian itu apa macul yang salah. Apa mulai jalan bulbul kesukaan. Rumah tambah dan ruang ada blok. Jadi jurusan rokok, mesti udah aku cepet. Sehingga orang sana tuh yakin, Gusbah tak ngawur-ngawur itu bener. Maksudnya gara-gara terus tak cerita nih. Rasulullah itu ramai sholat itu barang paling apik ning dunia. Munah. Iku enak ana cah bayi nangis sholat itu cepet no. Mergo kuwatir ibuke tertik. Komen ilmu paham. Terus. Akhirnya kalau lepas jana, jadi kalau lepas. Jangan ini dengan nabi yang lain. Kalau ada koneksinya apa ya benar-benar orang jelas kawan. Aku nak waktu mana benar. Saya benar. Biarnya dia aneh tapi pulau yang ada ya cuma nanya ini. Soal kalau misalnya benar. Masalah lagi. Ada yang bersaing mengkabutin. Nah kawin pun benar sakit. Apa-apa benar apa? Biasa orang. Kalau pulang tempat ini enggak mati malas kalau sesuai. Nanti mati anak ibu SMP gitu loh ibu. Ini orang tuh rumah anak ibu bosan rumah juga rumah. Terus lakukan apa? Jadi di sana saya namanya saya di sekolah pengiran kurang di kurang ya anak-anak yang cuma di sekolah. Bukan yang kan kiai kan cuma sekolah anak yang bosan nanti nopo. Bukan yang tentang orang hati kiai di sekolah kan. Sehingga dengan orang tua itu anak yang merinding kan ya, bilang kan ya. Pulau itu lama, jadi ngambil ajaran nanti ini bikin cuma orang tua ini buah hadis soalnya. Nah yang kan kiai berangkat lagi ini ternyata sunnah ya. Mungkin lah. Kalau itu nak yuasikan kok muat, tahlilan dia nopo. Wong kemuan kalau dia ada di wong kampung. Nah kalau kiai ini anak berundangan nopo, dengan mau kadang rokokan yang Arab. Wong dolan di bapak anak rokokan yang. Mereka tahlilan itu mau dipasrah no. Itu saya benci-nya bukan tak teror tenang. Jadi apa berkondom ya? Ya apa ini? Saya alhamdulillah berwaya pulau mulai seperti itu anak ibu tak. Oh itu orang kayak antem. Dia memang gitu sama lihat dipakai di babak jenazah. Kesunatan imami jenazah pertama siapa? Anak. Karena anak adalah orang paling peduli pada orang tua. Dulu ketika bapak wafat itu termasuk yang imami itu saya sendiri. Ya namanya nepaan pantas bisa. Ya mungkin sampai rahasia bohong. Tapi memang kesunatannya sih karena orang paling serius mendoakan orang tuanya tentu anaknya sendiri. Wah, bodoh kaya apa? Tentu yang paling serius adalah anaknya.
Orang lain gak enak, gak enak ambil kontrol. Tapi anak tak beli tenang. Kemudian ini kalau warisan, tambah beli. Jadi Nabi itu sudah benar. Jadi, kita ini pun mau namanya mati. Pun pulau suwon, para kiai sing teng mriki, para sing rawat teng mriki, yo iman ke dawuh Nabi. Kulo niku buat napa-napa. Wis jelas-jelas dawuh Nabi ila mata nu ada ing koto amalu ilamin. Sudah berjari. Dan awil menjun tahu di awalan jin solikin yang ulah. Orang awal kiai solikin, yo anak awalan jin apa? Orang kiai mesti bisa. Ngawur lagi bener ya. Orang-orang itu ingin saya salah sebetulnya itu. Tapi aku tak berjadi. Apa-apa? Belum dia maksud saya supaya orang itu iman lagi. Dawe Nabi itu yang paling mati dulu awaladin solihin yang anak yang soleh. Jadi kalau suwon dengan piyambak misalnya bapak mati, kalau suwon tenang. Sampai ada cepat. Misalnya cara adat kampung yang pantas mimpin dia, oke lah dia itu mimpin. Tapi oleh amin itu paling semangat dibanding yang aku orang Arab orang. Kalau itu gelombang ngangkat teh, wah itu yang Arab. Iya kan. Orang berdoa tak nunggu biasa orang mulai. Lu kes umur yang adit, cangkem anak mau tak nanti aja lah, ngapur anak ibu kon apa? Tenang, wah apa tenang, namun saburan. Wah saya kis kampung pertama dia tidak berkontroversi. Wah saya kis ampun. Kalau hati saya gede, audiayen solution. Mau anak dulu paling apa? Sudah kan tadi nih, saya sekarang itu jauh. Kalau anak kalau di kanan itu umur 7 tahun. Yang nomor kali Hasan itu ada. Nanti kalau bapak meninggal, dia sama Hasan yang juga tenang. Kalau nggak ada orang-orang ya tidak apa-apa. Yang masih doakan tuh dia sama orang-orang itu ya. Oh ya, nggak ada pengaruh. Itu rame-rame coba orang biar. Bukan apa-apa, ini masalah hukum. Mulai kecil, ketua Rofi Alhamdulillah, Kamar Bayani. Itu sing jauh pengiran dari para anak. Dong berhubungan dengan orang tua. Nah Allah jauh mesti bisa. Karena yang mengatur aturan itu Allah Subhanahu. Tapi kita bikin aturan sendiri, order kiai. Karena dia ini itu anak itu rokokan bergantar-gantaran, atau menjajan. Itu kan lucu. Lah kiai ini orang nyalang, malah dia lucu ngopo, ngurang bener dia. Sama harus coba. Oh cuma tiga apa tiga itu, wah aslinya awalan sendiri, bukan audiayen, awalan, malah keluarnya. Saya alhamdulillah, kalau tadi gue sing barat, betul lucu, sama yang mikir, wah tenang. Karena tiga waktu sebab nekat tenang, jadi dulu itu mulai tenang. Wes masuk, untuk kiai nekat mikir. Kalau alhamdulillah nekatnya itu masuk di mana dia. Dia pun nopo biar tahu kalau anak yang paling. Kalau panjang sejarah nempat jenazah di Imamiyah negara gitu loh. Dia itu di imam, itu juga di imam. Ketika dia ini berdoa itu dia pulang berdoa sendiri di depan tarian bapak. Dulu saya tahu itu di Banten, ada dia Islam itu wafat. Itu yang memang menjadi itu anaknya itu umur saya. Ya kebetulan anaknya pantas, memang kalau ini mudah-mudahan. Ini masalahnya kan nggak bisa main anak segerapan sebelah itu berkorban kan. Cuma hemat saya, misalnya zaman merasa ada layak, misalnya tinggi dia itu berkhusyuk ngani, orang terus kita itu kan bisa tonggo-tonggo atau anak-anak segerapan di kampung dengan anak lucu, ini bareng-bareng kan takut menawa. Jadi penting kolaborasi karena salah. Kalau jelas-jelas Nabi Dewi awaladin solihin ya. Kalau anak soleh sendiri. Orang kok anak soleh sing noto piring pamit. Itu mulu minimal yang dijilid kiai muni amin singku. Kemudian nak bapak ngomong, bapak nak tinggal terima. Jadi nak foto-foto hafid mesti jadi pengalaman. Orang awal kadang kurang ajar. Kiai ini tidak bantal, jadi kiai ini terus mirip. No, bapak itu terus mulai. Mudah semaan orangnya, mulai. Apa sih? Ambil bapak pada semaan minimal surat bapak cek wah dan teman-teman ya agak maksud tapi wah dan karena kadang yang nakal mentang-mentang di order no sing doa
Kalau di kantor kafe jadi kalau mana sih? Itu sektor di kantor di ini. Jumlah tiangnya lu mau jago toko tetap sore lagi tuh kalah. Bang, itu pada di mana dia? Sebab itu sholat ngantar, darah ini sholat musuh. Kalau dihitung syukur, zuhur. Tapi ketika para ulama awal sholat dipraktekkan sholat dulu. Mereka Jibril gak ada kepentingan terang nawak. Ini penting kalau terangkan. Sebab itu kalau masalah macet kiblat, yang penting asal macet mulan, asal mulan ke arah ini, Mekah ke arah putih. Jadi eleng-eleng ya, siji nak depan Ka'bah. Kalau agak jauh masjid Haram, kalau jauh sekali, tentu yang salah. Itu memang ukuran cara mazhab awal-awalnya. Lalu sekarang semenjak ada GPS, orang ingin akurat. Dan pertanyaan saya, kalaupun ingin akurat, asal masjid itu luasnya ngeluai Ka'bah, tetap orang aturan, jadi tetap. Lalu dia sebetulnya apa? Alhamdulillah cepat tuh hanya maju, tapi buatan masing-masing. Teman ini buatan dirubah, namun sopir. Dia nak bawa orang untuk masjid dirubah, apa? Buat rasakan. Waruna jilu minal Quran, waruna jilu lan rang minal Quran, waruna jilu lan rang minal Quran, yang Quran ini main perkara orang tema sifat obat minati kerja, sifat obat minat dolar di sangin kesesatan, warahmatan dan rahmatul mukminin dan rahmatul mukmin, ini sebab Quran. Walau itu lan orang nambah Quran adul minat rahmatul dari kafirin dan rahmatul kafir, ilah kosaran kecuali ketunanan di kufrin karena kekafiran yang kufar di iklan Quran. Wa idza anamna lan kane pareng nikmat insun ala insane ngatas manusa il kafir dibece wong sing kafir ora mongko minggu sapa insani syukri sangi syukur wana alam jejak-jejak sapa wong dijani iklan sisine wong mesti nak matu jejak-jejak tak awak-awake karena tegese jejak-jejak sapa wong itparu ing awake wong to lambunge wong mutabak piron hale sombong wa idza masalan alinane berkoru ing salah asaru kae ail fakru dise kepakiran masjid dan tulan repot karena amal kok insani ya usane wa aten kudu takane kono kon sing kan ada betul ada mati lain yang dirahmati Allah.